Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta terus menuntun dan membimbing kita agar selalu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, serta memberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani langkah kita dan segala hajat-hajat kita, serta selalu memberikan, dimudahkan rezeki kita, dilapangkan rezeki kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabarnya sahabatku semua, saudaraku semua? Nah, kali ini saya akan menceritakan bagaimana sih cara mengamalkan salawat as-sajaratun nuhur, atau sering disebut, banyak orang bilang, salawat pohon uang. Nah, apa sih keutamaannya, kedahsyatannya salawat as-sajaratun nuhur? Nah, saya akan menceritakan, saya akan memberikan bagaimana cara mengamalkannya untuk sahabat semua, untuk saudaraku-saudaraku semua. Nah, salawat ini diijazahkan oleh guru kita, guru besar kita, Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, guru kita ini, Al-Habib Sagaf bin Mahdi ini, diijazahkan oleh gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim untuk mengamalkan salawat as-sajaratun nuhur, agar beliau tidak berat untuk menanggung beban dalam hidupnya. Nah, salawat as-sajaratun nuhur ini sering udah banyak kita ketahui, orang banyak tahu tentang keutamaan dan manfaat fadilah salawat as-sajaratun nuhur. Nah, tinggal bagaimana sih cara mengamalkannya. Begini teman-teman. Nah, guru kita nih, dari Al-Habib Sagaf bin Mahdi ini, diwariskan oleh gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim untuk mengamalkan salawat as-sajaratun nuhur ini sebanyak 400 kali sesudah sholat isya, sholat fardu isya, untuk mengamalkan secara istiqomah agar tanggungannya tidak terlalu berat untuk menjalani hidup ini. Nah, yang telah kita ketahui, sahabat semua, saudaraku semua, begini cara mengamalkannya, sahabatku semua, saudaraku semua. Nah, kalau bisa kita untuk mengamalkan salawat as-sajaratun nuhur ini, atau salawat pohon uang ini, yang pertama, kalau bisa
Satu, yang penting kita niat dulu nih. Kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala hanya untuk mengharapkan ridhonya, untuk hanya mengharapkan berkahnya, semata-mata untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan amalan as-sajaratun nuhud ini atau pohon uang ini sebagai jalan ibadah atau nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lebih diri kita ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi kita kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu dulu satunya. Jadikan amalan salawat as-sajaratun nuhud ini sebagai nilai ibadah kita nih, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita ini itu nggak perlu. Yang penting niat kita satu, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalin salawat as-sajaratun nuhud ini secara istiqomah, secara terus menerus, jangan pernah berhenti. Kalau bisa setiap hari, jangan sampai kita tidak membaca salawat as-sajaratun nuhud ini dalam sholat fardu. Minimal satu waktu aja kita membaca salawat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan membaca salawat as-sajaratun nuhud atau dinamakan salawat pohon uang. Nah, bagaimana cara mengamalkannya teman-teman? Begini saya kasih tahu sahabat semua, saudaraku semua. Caranya, kalau bisa setiap hari ini, habis sesudah sholat fardu isya, baik itu habis berjamaah di masjid, di musola, ataupun sholat sendirian di rumah, kalau bisa kita sempatkan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan salawat as-sajaratun nuhud. Kalau kita dianjurin sama guru besar kita Al-Habib Sagaf bin Mahdi selama 400 kali, kalau bisa kita tambahkan, kita bersalawat as-sajaratun nuhud ini minimal itu 4.000 kali. Kalau bisa 4.000 kali itu minimal. Kita lawan rasa malas kita bangun untuk kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya kalau tidak mampu ya nggak apa-apa 400 kali. Kalau kita diajarkan oleh guru besar kita Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim sebanyak 400 kali sesudah sholat isya, kita membaca secara istiqomah 400 kali. Nah, kalau lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih ditingkatkan lagi, itu lebih bagus, lebih cepat mustajabnya. Kalau bisa sesudah sholat isya kita menambah lagi membaca salawat as-sajaratun nuhud ini sebanyak minimal 4.000 kali dalam satu waktu. Kita niatin, kita amalkan, kita niatin di hati kita, ya Allah ya Rabb, saya niat mengamalkan salawat as-sajaratun nuhud ini setiap sholat, habis sholat ba'da isya, sesudah sholat fardu isya, kita niatin di hati kita
kita hadirkan di hati kita, jiwa raga kita dan pikiran kita. Kita fokuskan, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah sholat Isya. Kita amalkan salawat asyajaratul mukhut ini sebanyak 4000 kali. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu yang lain, cukup Allah bagi kita. Jadikan amal semua ini, jadikan amalan untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan secara istiqomah, kita amalkan terus-menerus setiap hari minimal kita membaca as-sajaratul nuhud ini, salawat as-sajaratul nuhud atau salawat pohon uang minimal dalam satu waktu habis sholat Isya. Kita amalkan sesudah sholat Isya itu minimal 4000 kali. Insya Allah dah, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kendala kita, apa yang jadi penghalang kita, apa yang jadi urusan kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan buat kita. Allah akan memberikan petunjuk untuk kita. Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita, kemudahan, kelancaran di jalan hidup kita ini, dalam langkah kita ini, baik itu urusan rezeki ataupun urusan pekerjaan. Insya Allah, kalau yang penting satu, kita niat kita satu, yang penting kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Nah, saya sudah jelaskan, habis sholat Isya minimal 4000 kali. Nah, habis itu kita membaca, kita menghadiahkan dulu nih, kita bertawasul dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawasul membaca suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk junjungan alam, untuk kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawasul dulu kepada beliau. Semoga salawat kita nyampe kepada beliau. Dalam hadis mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, niscaya salawat itu akan nyampe kepadaku dimanapun dia berada. Itu kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nah, habis itu kita membaca, kita bertawasul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bertawasul suratul Fatihah. Habis itu kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan membaca wa illa hadratin khususon ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesudah kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita bertawasul kepada yang mempunyai ijazah, sahibul ijazah, kepada Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bagaimana caranya? Begini teman-teman, kita membaca wa illa hadratin khususon ila ruhi solata sahibul ijazah solata as-sajaratul nuhud al-Fatihah. Wa illa hadratin khususon ila ruhi sahibul ijazah solata as-sajaratul nuhud Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Al-Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat ya teman ya, pakai sholata wa ila hadratin khususon ila ruhi saibul ijazah. Ingat pakai saibul ijazah. Sholata as-sajaratun nuhud al habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ingat, baru dah kita membaca surat Al-Fatihah. Nah setelah itu kita bertawasul kepada orang tua kita yang tak tiada, yang sudah tiada. Kita bertawasul kepada almarhum dan almarhumah orang tua kita. Nah, lalu kita membaca, kalau bisa yang mau dipakai nggak apa-apa, tidak dipakai nggak apa-apa. Habis itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita, hai orang-orang beriman, bersalawatlah engkau, ucapkanlah salam engkau, ucapkanlah salam kepada nabimu, Nabi besar Muhammad SAW. Kita, para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah pun bersalawat kepada Rasulullah, kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebagai makhluk, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan oleh Allah untuk memberikan salam, untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita yang mempunyai rasa iman, mempunyai keimanan, kita dipanggil sama Allah untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ingat teman, enggak semuanya orang hatinya digetarkan oleh Allah untuk bersalawat, menyampaikan salam kepada kekasihnya. Enggak semuanya orang. Kita beruntung, bersyukur masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai keimanan, mempunyai iman, masih disuruh, masih disentuh hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan salam kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, untuk bersalawat kepada beliau. Kita bersyukur. Enggak semuanya orang bisa menyampaikan itu. Enggak semuanya orang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan salam kepada kekasihnya. Makanya kita, hambanya, makhluknya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur masih diberi kesempatan, masih disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan salam kepada kekasihnya, pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena enggak semuanya orang disentuh hatinya sama Allah, digetarkan hatinya oleh Allah untuk memberi salam kepada kekasihnya. Enggak semuanya sahabatku semua, enggak semuanya saudaraku semua. Makanya kita bersyukur masih diperintahkan oleh Allah untuk memberi salam kepada beliau, kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Nah, habis itu barulah kita membaca salawat as-sajaratun nuhud yang bunyinya begini teman-teman semua, sahabatku semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada baginda dan kita juga bersalawat kepada keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu nggak apa-apa, nggak dilarang. Yang penting kalau kita membaca salawat, kita memberikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad, kita yakini, kita tanamkan di hati kita, di pikiran kita, di jiwa kita, di raga kita, kita satuin. Kita yakin bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW sedang semata-mata dia sedang melihat kita, seakan-akan dia sedang melihat kita bersalawat, memberikan salam kepada beliau. Yang penting kita yakin salawat kita ini sampai kepada beliau, dan beliau pun melihat kita sedang bersalawat, memberikan salam kepada beliau. Jangan kira salawat kita tidak sampai kepada beliau. Ini salawat, doa yang paling mustajab dibanding doa-doa yang lain. Salat bisa diterima atau tidak, bisa diterima, bisa tidak. Amal kita bisa diterima atau tidak. Sedekah kita bisa diterima atau tidak. Infak kita bisa diterima sama Allah dan juga bisa tidak diterima sama Allah. Tapi Allah mengatakan kepada baginda Nabi besar Muhammad bahwa salawat tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa salawat tidak pernah diterima oleh, tidak akan pernah diterima, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salawat itu memberikan salam kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salawat itu doa yang paling mustajab, yang gak akan pernah ditolak sedikit pun, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salawat kita akan nyampe kepada kekasihnya, kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, entah secara langsung atau diperintahkan oleh Allah untuk malaikat untuk menyampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa si Fulan bin Fulan memberikan salam kepadamu ya Rasulullah, bersalawat kepadamu ya Rasulullah, anaknya si Fulan bin Fulan. Maka baginda Nabi besar Muhammad akan senang bahagia bahwa umat memberikan salam kepada dia, kepada beliau, dan beliau akan membalas salamnya untuk kita. Salamnya berupa apa? Berupa doa, berupa syafaat untuk kita nanti di yaumil akhir. Dilipat gandakan tuh salawat kita, dilipat gandakan tuh pahala-pahala kita di hadapan Allah. Bahwa Rasulullah memohon dan meminta kepada Allah, barang siapa yang bersalawat kepadaku, hamba memohon kepadamu ya Rabb, lipat gandakan pahalanya sebanyak-banyaknya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, di saat kita dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menjadi penolong kita? Gak ada yang lain yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan membawa pahala untuk kita yang telah kita bacakan, kita lantangkan bersalawat kepada beliau, yang telah memberikan salam kepada beliau. Dia akan membawakan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat pahala kita lebih sedikit, amal ibadah kita, amal kebaikan kita lebih sedikit daripada dosa kita yang sangat banyak, yang sangat lebih berat. Nah, di situ pahala kita akan ditaruh tuh
pahala salawat kita, salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW akan ditaruh di timbangan kita. Maka insya Allah dengan salawat, pahala salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah menjadi penolong kita yang akan menjadi memberatkan timbangan kita, lebih berat daripada dosa-dosa kita, amal buruk kita. Itu teman-teman semuanya, sahabat semua, saudaraku semua. Maka saya mengajak teman-teman semua, yuk kita bareng-bareng, yuk kita bersama-sama untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Nabi Muhammad SAW tidak membatasi berapa-berapa, tidak membatasi segini-segini banyaknya. Perbanyaklah salawat, perbanyaklah bersalawat kepadaku. Insya Allah, Allah akan ampuni segala dosa-dosamu, dan Allah akan cukupi segala kebutuhanmu di dunia, dan hajat-hajatmu akan terkabul, akan dikabuli. Betapa dahsyatnya salawat, betapa keuntungannya kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya dimanapun kita berada, entah kita di masjid, entah kita di rumah, entah kita di sekolah, entah kita di pekerjaan, entah kita di kantor, entah kita di kuliahan, entah kita di rumah sakit, entah dimanapun kita, di saat kita duduk, saat kita lagi melangkah, perbanyaklah bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena tidak ada ruginya kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malah kita sangat beruntung, lebih beruntung. Karena kita memberikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena dalam hadis, yang bakal dekat denganku di hari kiamat nanti itu adalah orang-orang yang selalu memperbanyak salawat kepadaku, yang lebih dekat, yang sangat memperbanyak salawat kepadaku, yang lebih memperbanyak salawat kepadaku, yang lebih dekat. Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu bukan kata siapa-siapa teman-teman, itu kata baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadisnya. Nabi Muhammad SAW tak pernah berbohong, nggak pernah dusta. Baginda Nabi besar Muhammad itu selalu jujur, amanah dalam perkataannya. Dia yang bakal menolong kita nanti di yaumil akhir, di hari kiamat nanti. Itu teman-teman semuanya. Nah, setelah kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita sudah mencapai 4.000 kali kah, minimal 400 kali, atau 1.000 kali, 2.000 kali, 3.000 kali, syukur-syukur bisa 4.000 kali. Baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta dengan ikhlas, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah, dengan hati yang tulus, dengan keikhlasan. Kita hadirkan hati kita, jiwa kita, raga kita, pikiran kita satuin hanya satu untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang baik dan sopan, dengan adab yang baik dan benar. Insya Allah, kalau kita benar-benar berdoa kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, insya Allah. Doa kita akan cepat terkabulnya, akan cepat diijabah.
Insya Allah doa kita akan didulukan, cepat dijabah. Apapun yang menjadi masalah kita, urusan kita bakal jadi urusan Allah. Allah yang akan atur semuanya, Allah yang akan urus semuanya, Allah yang akan memberikan jalan keluar untuk kita, memberikan solusi. Yang penting kita tingkatkan juga ketakwaan kita. Yang penting takwa kita untuk menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang biasa cuma sholat fardu doang, sholat wajib, sholat fardu 5 waktu, kita tambahin sholat sunnah, sholat duha, sholat hajat, sholat hajud, sholat istiqoroh, kita tambahin. Insya Allah kalau kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi keinginan kita, doa kita akan mau dikabulkan di saat itu juga, insya Allah akan terkabul. Yang penting perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah berdoalah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sampai situ aja sahabatku semua, saudaraku semua. Semoga apa yang telah saya sampaikan, bagaimana cara amalannya, mengamalkan salawat as-sajaratul nurun, semoga bermanfaat untuk sahabat dan saudaraku semua. Yang penting pertama, kita amalkan secara istiqomah, secara terus menerus, jangan pernah terputus, jangan pernah lengah. Dalam sehari jangan pernah kita nggak pernah salawat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Minimal kita sehari itu 1000 kali minimal. Kalau bisa syukur-syukur lebih, 4000 kali, 5000 kali, 8000 kali, 10.000 kali, syukur-syukur sampai 20.000 kali, itu lebih bagus. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabatku semua, untuk saudaraku semua. Yang penting kita istiqomah, kita yakin, kita ikhlas untuk mengharapkan ridhonya Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan memberi jalan keluar untuk kita, Allah akan mudahkan segala urusan kita, Allah akan memberikan solusi untuk kita. Yang penting kita istiqomah. Segitu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabatku semua, saudaraku semua, semoga bermanfaat. Salam saya Ali Rahman. Amin.